أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-91, 92 dan 93 dari suratul Namal, surah An-Namal, yaitu 3 ayat terakhir dari surah ini. Yang dalam ayat-ayat ini diterangkan tentang perintah-perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perintah yang pertama yaitu supaya Rasulullah beribadah atau lebih banyak beribadah atau menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perintah Allah kepada Rasulullah yang juga berikutnya Rasulullah sampaikan pula kepada umatnya, yaitu supaya banyak membaca Al-Quran. Rasulullah diperintahkan untuk membaca Al-Quran, Rasulullah pun memerintahkan supaya umat ini banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk banyak memujinya sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun memerintahkan umatnya supaya banyak memuji Allah sebagai mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar, yang tak ada tandingannya, yang tidak ada bandingannya adalah nikmat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kenabian Nabi Muhammad maka tersampaikanlah kebenaran. Yang sebelumnya kebenaran itu sudah diselewengkan. Karena setelah Nabi Isa alaihi salam, manusia merubah kitab suci, kemudian manusia mengikuti kehendak hawa nafsu, sehingga manusia memilih kesesatan atau tanpa menyadari mereka itu berada dalam kesesatan. Maka dengan pengiriman Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, maka diterangkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan yang paling pokok sekali adalah Tuhan yang sebenarnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana penduduk kota Mekah dahulu dan juga manusia di timur dan di barat sudah menyimpang dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga patung atau berhala yang tidak berkuasa melihat, tidak mendengar, tak punya kuasa apa-apa, itu yang disembah, itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Maka dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kebenaran, itu adalah nikmat yang besar bagi bangsa Arab, bagi penduduk kota Mekah khususnya ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah, dan bagi manusia sejagat, dan bagi kita pada hari ini hingga akhir zaman. Karena risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu
adalah risalah akhir zaman yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasul yang diutus selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada siapa lagi yang bisa untuk menyimpangkan manusia yang telah mendapat petunjuk, karena Allah menjaga risalahnya ini, agamanya ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Nah, jadi inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, terlebih dahulu kita akan membaca ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan terjemahkan, selepas itu barulah kita akan melihat pula tafsirannya, penjelasannya yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama, sesungguhnya, umirtu, aku diperintahkan. Aku Rasulullah, aku diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, an a'buda, untuk mengibadati atau untuk menyembah, untuk beribadah kepada Rabba, Tuhan, hadhil baldati, negeri ini yang dimaksud adalah negeri Mekah, karena Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah pada awalnya. Alladzi harramaha, yang telah ia harramaha dari kata haram, ya. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir, yang telah ia sucikan. Mana yang telah Allah muliakan dengan mensucikan negeri Mekah tersebut. Dari apa? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Walahu, dan baginya atau miliknya, kullu syai', segala sesuatu. Milik Allah lah segala sesuatu itu. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, aku Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, an akuna, supaya aku menjadi minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang berserah diri. Wa an atluwa, dan aku juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Faman ihtada, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, fa innama, maka sesungguhnya, yahtadi, dia mendapat petunjuk, manfaat dari mendapat petunjuk itu, li nafsihi, untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, memilih kesesatan maksudnya, Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada orang yang sesat itu. Innama, sesungguhnya, ana, aku, minal mundirin, dari kalangan orang-orang yang memberi peringatan. Nah, aku ini adalah yang memberi peringatan. Ayat berikutnya, wa qulil hamdulillah, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sayurikum, dia akan memperlihatkan kepadamu ayatihi, ayat-ayatnya, fata'rifunaha, maka kamu akan mengetahuinya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu, bighafilin, lalai, amma, dari apa-apa yang ta'malun, kamu kerjakan. Dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan.
Baik, kita baca dari awal, dari ayat 91, terus langsung ayat 93. Selepas itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah Allah sucikan, dan miliknya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya kebaikan dari mendapat petunjuk itu bagi dirinya. Dan barang siapa yang sesat memilih kesesatan, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang memberi peringatan. Dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya, maka kamu akan mengetahuinya atau akan mengenalinya. Dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari, 3 ayat terakhir dari surah An-Naml ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah-perintahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perintah yang disampaikan, yaitu perintah yang pertama, wahai Muhammad, sembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan negeri Mekah. Yang kedua, wahai Muhammad, baca Quran. Dan yang ketiga, wahai Muhammad, puji Allah, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita fahami Rasulullah adalah sebagai pendakwah yang menyampaikan kebenaran di kota Mekah dahulu, dan kita adalah yang mewarisinya sekarang, yang melanjutkan perjuangan Rasulullah, maka perintah yang 3 kepada Rasulullah itu adalah juga perintah kepada kita pada hari ini. Sebagaimana Rasulullah diperintahkan, Rasulullah pun menyampaikannya pula, maka perintah pula bagi kita pada hari ini, yaitu kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, dan untuk mensyukuri nikmat Allah. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadi pelajaran atau menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita ketika melangkah dalam perjalanan hidup ini, kita melangkah dengan pasti, kemudian mudah-mudahan langkah kita itu adalah langkah yang tepat, benar, sehingga apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk hidup kita sebagai bekal bagi kehidupan kita selepas kematian nanti. Karena hidup yang sebenarnya hidup bukan hidup yang sekarang ini. Hidup yang sekarang ini adalah untuk berbekal bagi hidup yang kekal. Sekarang ini hidup yang fana, yaitu yang sampai masanya kita akan tinggalkan. Hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup selepas kematian. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan duduk sejenak bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendapatkan tunjuk ajar. Ini tunjuk ajar bukan lagi dari manusia, dari ayah mak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya. Tunjuk ajar mana lagi yang lebih tinggi? Tak ada lagi rasanya lebih tinggi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah itu diamalkan oleh Rasulnya sampai Rasulullah wafat. Maka menjadi pelajaran bagi kita, karena kita diperintahkan juga untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh bagimu pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Insyaallah. Ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah atau mengibadati Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini yang dimaksudkan adalah negeri Mekah. Kalau kita mau singkatkan lagi adalah sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Allah menyebut dirinya di dalam ayat ini bukan dengan namanya Allah, tetapi dengan
menyebut dirinya sebagai Tuhan negeri Mekah. Negeri ini maknanya negeri Mekah. Maka ulama tafsir menjelaskan adalah ketika Allah menyebutkan bahwasanya wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini kepada manusia karena kamu adalah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan negeri ini. Maksudnya adalah supaya penduduk kota Mekah itu memahami, menyadari bahwasanya negeri yang mereka huni itu adalah negeri Allah Subhanahu wa taala. Maknanya negeri yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingginya negeri Mekah itu karena Allah menyebut bahwasanya negeri itu adalah negerinya. Sebenarnya bukan negeri Mekah saja negeri yang dimiliki oleh Allah. Negeri kita ini juga dimiliki oleh Allah. Negeri-negeri yang lain di muka bumi ini pemiliknya siapa? Allah juga. Tapi mengapa Allah menyebut Tuhan negeri Mekah ini untuk meninggikan kedudukan negeri Mekah itu? Apabila Allah adalah pemilik penguasa yang sebenarnya negeri Mekah itu, maka semestinya penduduk negeri Mekah itu mestilah, apa sambungannya itu? Mestilah di dalam menjalani hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik negeri tersebut. Barulah menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah menyebut dirinya sebagai Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah bermakna Tuhan Rabb, maknanya adalah yang memberikan pemberian, yang pemberian tersebut pemberian yang istimewa kepada negeri Mekah itu. Pemberian yang istimewa yang didapatkan oleh negeri Mekah berbanding dengan negeri-negeri lain adalah Allah meletakkan rumahnya di situ, yaitu Mekah, yaitu Ka'bah. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali, wudi'a linnas, yang diletakkan oleh Allah di muka bumi, lalladzi bi Bakkah, itu yang berada di kota Mekah itu, mubarakan, yang diberkahi. Jadi rumah Allah, Masjidil Haram, itu adalah rumah yang Allah sendiri meletakkannya di muka bumi sebagai rumahnya, masjid. Kalau Masjid Nabawi itu manusia yang meletakkannya sebagai masjid, sebagai rumah Allah, yaitu Nabi Muhammad membeli tanahnya kemudian diwakafkan. Kalau masjid ini manusia juga yang meletakkannya di muka bumi. Jadi Masjidil Haram, yaitu yang ada di kota Mekah itu adalah masjid yang Allah sendiri meletakkannya di permukaan bumi. Dan itulah masjid yang pertama di muka bumi yang Allah sendiri meletakkannya. Maka tinggilah kedudukan kota Mekah itu. Maka ketika kita mengunjungi kota Mekah, sebenarnya yang kita kunjungi yang paling utama dan menjadi niat kita adalah mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rumah Allah di kota Mekah, maka tinggilah kedudukan kota Mekah tersebut. Bukan hanya dengan meletakkan rumahnya saja di situ, tetapi Allah juga menyebut dalam ayat ini allazi harramaha, yang Allah telah mensucikannya. Sebenarnya kata haram itu maknanya adalah apabila Allah harramaha secara bahasa mengharamkannya. Kata haram itu sebenarnya melarang. Allah mengharamkan maknanya Allah melarang. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dilarang? Mengapa dilarang? Mengapa diharamkan? Umpamanya kota Mekah itu diharamkan, dilarang. Dilarang dari apa? Dari membunuh di situ, menumpahkan darah, dilarang dari berperang di situ, dilarang dari mengeluarkan kata-kata kotor di situ, dilarang untuk berburu binatang di situ, dilarang untuk mematahkan ranting di situ, karena negeri itu hanya untuk beribadah saja di situ. Maka ketika
Allah mengharamkan, maknanya mengharamkan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, yang keji di kota Mekah. Maka dengan dilarangnya melakukan perbuatan yang buruk, maka kota Mekah menjadi kota suci. Suci dari kotoran yang dibuat oleh manusia yang melakukan kedurhakaan. Karena kedurhakaan itu yang mengotori tempat. Kalau berkaitan dengan negeri, maka kedurhakaan itu yang mengotori tempat. Kalau berkaitan dengan waktu, mengotori waktu. Karena kesucian itu bukan hanya di tempat. Kesucian juga ada pada waktu. Waktu yang suci, bulan suci. Bulan suci Ramadan. Jangan kotori bulan suci Ramadan dengan perbuatan yang tercela, yaitu dengan tidak berpuasa, kemudian dengan melakukan kemaksiatan, berbagai macam kemaksiatan. Nah, maka bulan suci, bulan yang dilarang di dalamnya melakukan perbuatan yang tercela. Nah, apabila Allah menyebut Allah mengharamkan kota Mekah, bermakna Allah melarang dari melakukan perbuatan yang buruk yang tercela di kota Mekah, maka dengan demikian kota Mekah menjadi kota suci. Maka ada yang menerjemahkan harramaha alladzi harramaha, yang Allah telah mensucikannya. Nah, tapi sebenarnya dari sisi bahasa makna harrama itu apa? Melarang. Maka kalau disebut Masjidil Haram, masjid yang suci. Tapi secara bahasa maknanya masjid yang dilarang di dalamnya melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Dan apabila Allah melarang melakukan perbuatan buruk, Allah melarang manusia supaya tidak melakukan perbuatan buruk, bermakna manusia melakukan perbuatan yang baik-baik. Dengan melakukan perbuatan yang baik, maka terjagalah kesucian. Maka jangan ambil yang haram. Karena dengan mengambil yang haram, bermakna kita telah mengotori kesucian diri kita. Kita ini ketika lahir dalam keadaan suci. Maka jangan kotori kesucian kita itu. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jangan kotori kesucian diri kita itu dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan kedurhakaan. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Tuhan yang memiliki negeri ini, yang telah mensucikannya. Maka tinggilah kedudukan kota Mekah. Kemudian dalam waktu yang sama, ketika ayat ini disampaikan, maka penduduk kota Mekah memahami bahwasanya negeri yang mereka huni itu adalah negeri untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Bukan kepada berhala, bukan kepada patung. Karena kita manusia diperintahkan oleh Allah, karena awal dari mengenali diri kita itu adalah mengenali Allah yang menciptakan diri kita. Yaitu Allah menciptakan diri kita adalah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka kita mengenali diri kita. Saya ini ciptaan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan negeri ini yang Allah telah mensucikannya. Walahu kullu syai', dan Allah bukan hanya memiliki negeri Mekah saja, memiliki segala sesuatu. Bermakna ayat ini adalah ayat penyampaian tentang tauhid, yaitu tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan ayat, yaitu bahagian yang kedua dari ayat ini, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Tadi aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sekarang aku diperintahkan untuk berserah diri. Jadi ada dua
perintah, yaitu perintah beribadah kepada Allah, perintah berserah diri. Apa maknanya ini? Perintah beribadah kepada Allah maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan tunduk dan patuh kepada Allah itu mesti dibuktikan. Dengan apa? Dengan perbuatan. Nah, umpamanya kita ketika menyatakan bahwasanya kita tunduk dan patuh kepada Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Kita tunduk, kita patuh. Bukan hanya dengan ya Allah, dengan ucapan saja, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, hanya dengan perkataan saja. Tidak. Salat. Dengan mendirikan salat, maka berarti kita telah berserah diri kepada Allah. Karena ada orang yang menyatakan bahwasanya ia sebagai yang telah beriman dan dia memahami, menyadari bahwasanya ia mesti solat karena itu adalah perintah Allah, tapi dia tak solat. Nah, dia menyadari dia mesti solat sebagai yang telah beriman. Tetapi ada tidak orang yang mengaku beriman kemudian dia tak solat? Berarti dia tidak berserah diri kepada Allah. Jadi dalam ayat ini yaitu menyatakan bahwasanya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam waktu yang sama kita buktikan kepatuhan itu dengan perbuatan yang kita kerjakan, yaitu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam surah Al-Asr itu, kalau tidak kita merugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Dua. Illal ladzina amanu, beriman. Apa sambungannya? Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Nah, beriman menyatakan diri bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Tapi buktikan, yaitu dengan ketika Allah memerintahkan, maka kita jalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah itu, seperti sholat atau apa saja yang diperintahkan Allah. Wa an atluwal Qur'an. Yang berikutnya lagi, ayat yang selanjutnya. Dan aku juga diperintahkan oleh Allah, ini perkataan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengatakannya, yaitu supaya aku membaca Al-Quran. Boleh juga membacakan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran untuk diri kita, membacakan Al-Quran untuk orang lain. Nabi Muhammad membaca Al-Quran untuk diri baginda, kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran untuk umat dua-duanya. Nah, kita pun juga begitu. Ada masanya kita membaca Quran untuk diri kita. Kemudian ada masanya kita membacakan Al-Quran untuk orang lain. Wa an atluwal Quran, untuk membaca Al-Quran. Kalau disebut membaca, bermakna menyebut satu, kemudian berikutnya lagi perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran. Karena kata atlu, membaca itu adalah menyambungkan atau mengumpulkan. Membaca itu maknanya mengumpulkan. Orang yang pandai mengumpulkan kata, itu namanya pandai membaca. Dulu kita ketika belajar di sekolah rendah, kita kumpulkan huruf dengan huruf. Bisa kita mengumpulkan huruf dengan huruf, berarti sudah pandai membaca. I, N-I, ni. Sambung. Ini. B-U, bu. D-I, di. Sambung. Ini belajar balik. Kemudian dari awal. Ini ketika kita bisa mengumpulkan huruf-huruf itu, bermakna kita pandai membaca. Nah, ada yang tak bisa mengumpulkannya, berarti dia buta huruf. Tak pandai membaca. Jadi mengumpulkan itu satu, baca lagi, satu lagi, baca lagi. Maka bermakna kita pandai membaca karena kita pandai mengumpulkannya. Kita pandai mengumpulkan wa an atluwal Qur'ana famanihtada. Ketika kita bisa mengumpulkan huruf itu, kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, mengumpulkan itu dengan menyebut barisnya. Ada yang berbaris di atas, ada yang berbaris di bawah, ada yang berbaris sukun, ada
berbaris satu, ada berbaris dua. Bisa menyebut baris itu bermakna bisa membaca. Maka orang yang pandai bahasa Arab itu orang yang dihilangkan barisnya tapi dia masih bisa membacanya. Itu berarti orangnya bukan buta huruf. Kita sudah dikasih baris pun, maka ada namanya kitab kuning namanya. Kitab kuning itu tak ada barisnya. Tapi mesti pandai kita membacanya, yaitu dengan meletakkan baris tepat pada tempatnya. Kapan berbaris di atas, kapan berbaris di bawah, kapan berbaris di depan, itu melalui nahu, pelajaran tata bahasa Arab. Nah, siapa yang belajar nahu akan bisa membaca baris. Ketika bisa membaca baris, bisa mengumpulkan huruf. Bisa mengumpulkan huruf, tahu makna satu kata. Karena terkumpulkan huruf dalam satu perkataan. Kemudian perkataan akan dikumpulkan lagi. Ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ada keterangan. Nah, nanti dikumpulkan menjadi satu kalimat, satu jumlah. Maka kita akan memahami pula dalam satu kalimat, dalam satu sentence, satu jumlah. Nah, memahami pula maknanya, maka kita telah pandai membaca. Tapi satu lagi, makna membaca. Bukan hanya sekedar memahami makna kata, tetapi juga mampu, karena membaca itu mengumpulkan, kumpulkan yang dibaca itu dengan kehidupan yang kita jalani. Itu membaca yang sebenarnya membaca. Maka kata orang tua-tua kita, alam terkembang jadi guru. Karena kita membaca, baca gunung, ya kita bisa nyebut itu gunung. Tetapi yang kita fahami, gunung ini itu apa ini? Apa sebab Allah menciptakan gunung begitu besar, tinggi, kokoh, kuat? Sebagai pasak dari bumi. Untuk apa? Gunung itu sebagai pasak bumi. Supaya manusia tenang berada di muka bumi ini. Dan Allah menjadikan manusia itu tenang berdiam di muka bumi. Bermakna Allah telah memberikan nikmatnya kepada manusia. Sehingga manusia dapat hidup tenang di muka bumi. Orang yang seperti ini, orang yang pandai membaca. Dan atluwal Quran, wa an atluwal Quran, dan aku diperintahkan juga untuk membaca Al-Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, maka di hadapan Rasul ada dua kumpulan manusia. Kumpulan yang pertama yang beriman, mendengarkan Al-Quran itu ketika dibacakan kepada mereka, kemudian mereka mengikutinya sebagai petunjuk dalam hidup. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk dengan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, maka sesungguhnya kebaikan dari petunjuk yang mereka dapatkan dari Al-Quran yang dibacakan kepada mereka itu kebaikannya bagi dirinya sendiri. Jadi ketika ada orang yang membacakan Quran kepada kita, sebenarnya kebaikannya untuk diri kita sendiri. Seperti sekarang ini dibacakan Al-Quran ini. Maka manfaatnya adalah untuk diri kita. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat. Barang siapa yang sesat, maknanya barang siapa yang memilih kesesatan. Jadi manusia yang sesat itu adalah manusia yang memilih kesesatan. Karena Allah beri akal kepadanya. Dengan akalnya itu dia tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Tapi dia pilih juga yang salah itu, yang buruk itu. Bermakna dia telah memilih kesesatan. Jadi orang yang sesat itu adalah orang yang memilih kesesatan. Fakul, maka katakanlah kepada yang sesat itu, innama ana, sesungguhnya aku, wahai Muhammad, katakan kepada orang yang sesat itu, aku tak punya kuasa untuk memberimu petunjuk. Karena yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang layak untuk diberi petunjuk. Maka aku hanya diperintahkan untuk membacakan Al-Quran. Kemudian apabila kamu menolaknya, kemudian kamu memilih kesesatan, maka aku adalah sebagai pemberi peringatan. Maknanya kamu sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Karena kata peringatan itu diingatkan bahwasanya yang memilih kesesatan, yang menolak Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan kesengsaraan. Pasti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari petunjuk Al-Quran,
maka baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta karena tidak mau menerima Al-Qur'an. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ini juga yang diperintahkan oleh Allah, yaitu supaya bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Penutup ayat. Penutup Al-Qur'an, penutup surah An-Naml dalam Al-Quran, yaitu perintah Allah kepada Rasulullah supaya bersyukur kepada Allah atas apa? Nah, karena surah An-Naml ini, kalau kita bawa kepada penutup surah, karena surah An-Naml ini dari awal menerangkan tentang Al-Quran, awalnya tentang Al-Quran, itulah dia Al-Quran. Sekarang pula bacalah Al-Quran. Isinya dalam apa? Isinya dalam adalah kebenaran tentang Allah sebagai Tuhan, tentang kebenaran adanya hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, firman Allah sebagai petunjuk, yang dahulu juga pernah diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, yang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, kemudian kepada Nabi apa yang kisahnya disebutkan dalam surah An-Naml ini, Nabi Saleh, kemudian Nabi Lot alaihi salam. Barang siapa yang berpaling dari firman Allah, dari petunjuk Allah yang disampaikan oleh para Rasul, maka mereka pasti akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Buktinya sudah sebelum ini. Maka sekarang wahai Muhammad, dengan turunnya Al-Quran kepadamu, dengan ditetapkannya dirimu sebagai Nabi, sebagai Rasul yang menyampaikan Al-Quran, itu adalah nikmat besar. Bukan hanya bagi bangsa Arab, bagi penduduk kota Mekah saja, tapi bagi bangsa manusia seluruhnya. Maka pujilah Allah wahai Muhammad atas nikmat Allah yang besar berupa Al-Quran yang diturunkan itu. Segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Sungguh dia Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya yang kamu pasti akan mengenalnya. Tanda kekuasaan Allah, benarnya apa yang disampaikan melalui Al-Quran itu pasti akan diketahui. Umpamanya janji-janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, pasti akan melihat janji Allah itu menjadi kenyataan. Ancaman-ancaman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, pasti akan melihat ancaman itu menjadi kenyataan. Yang berkaitan dengan penduduk kota Mekah adalah janji Allah kepada penduduk kota Mekah adalah kemenangan bagi yang beriman. Ancaman Allah bagi penduduk kota Mekah yang menentang kebenaran adalah dibinasakan. Maka mereka dibunuh dalam perang-perang, kemudian dikalahkan ketika pembukaan kota Mekah. Jelas itu adalah tanda kekuasaan Allah. Mampu mereka untuk menghalang umat Islam yang menawan kota Mekah, tak mampu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana mereka mampu untuk menghalangnya? Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah Allah berikan kepada orang-orang beriman, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Nah, tak ada siapa yang mampu untuk menghalangnya ketika itu. Fata'rifunaha, dan kamu akan mengetahuinya. Dan penduduk kota Mekah mengetahui. Mereka rupanya tak berdaya. Berapa lama? Hanya 8 tahun saja. Rasulullah kan ketika diusir dari kota Mekah, Rasulullah berhijrah. Nah, setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun, Rasulullah ke kota Madinah. Nah, tahun 6 Hijriah berlaku Hudaibiyah. Tahun 8 Hijriah pembukaan kota Mekah. 8 tahun saja. Tak sampai 2 periode masa jabatan. 8 tahun saja kota Mekah dapat dibuka kembali dan dibersihkan dari kemusyrikan. Karena kota Mekah itu adalah kota suci yang Allah sucikan dari kemusyrikan. Bagaimana cara Allah mensucikannya? Dengan mengutus Rasulnya. Kemudian dengan hidayah-hidayah yang diberikan,
kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga menjadi sahabat Rasulnya, kemudian membangun kekuatan di kota Madinah, kemudian dapat kembali membuka kota Mekah, sehingga kembali kepada kota yang suci, yaitu yang tidak ada kezaliman dalam sampai akhir zaman. Nah, jadi kota Mekah itu hingga akhir zaman itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri-negeri yang aman dari kezaliman, dari berbuat zalim. Tidak dibenarkan untuk melakukan kezaliman di dalamnya. Karena negeri itu Allah telah khususkan untuk beribadah saja di dalamnya. Maka negeri tersebut setiap hari, setiap saat, bukan hanya di bulan haji saja, di hari-hari biasa pun tetap terus dikunjungi oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, kata lalai ini kalau dalam tafsir dibahaskan atau dibawa kepada makna peringatan, yaitu mesti jaga diri, mesti pelihara, mesti waspada. Apa sebab? Sebab apabila tergelincir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui, karena Allah tidak lalai dari manusia yang melakukan kemaksiatan. Maka pasti siapa yang melakukan kemaksiatan itu pasti akan mendapatkan siksaan. Nah, karena Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan, maka menjadi ayat peringatan supaya berhati-hati dan berwaspada. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan. Berarti 3 ayat terakhir dari surah An-Naml ini adalah ayat yang menerangkan kembali tentang ayat secara keseluruhannya. Seakan-akan 3 ayat ini sebagai kesimpulan dari surah An-Naml ini, yaitu tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, tentang Allah yang menurunkan Al-Quran, tentang Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran, dan tentang manusia di hadapan Al-Quran. Yang manusia itu terbagi menjadi 2, ada yang menerima Al-Quran dan ada yang menolak Al-Quran. Kalau untuk kita pada hari ini setelah pengajian yang ringkas ini, maka kita, apa pelajaran yang kita dapatkan? Saya adalah insya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga memelihara saya, yaitu termasuk ke dalam kumpulan orang-orang yang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan insya Allah kebaikan dari petunjuk Al-Quran yang diikuti itu akan dirasakan di dunia ini dan akan dirasakan selepas kematian nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.